punya sisa papan. Katanya di sini nice. bisa bikin kursi lipat yang keren banget. Bener, bisa. Kita bahannya juga dari ini, jadi aku terima ya. Aku penasaran sih sebetulnya karena bagian dudukannya itu katanya dibikin dari tutup botol. Bener banget. Mau lihat? Oke, boleh. Yuk, Oke, sahabat ayo. Let's go. Nah Sobat Day, inget nggak tadi kita kan dikasih kayu bekas furniture kitchen set. Aha. Udah disulap nih sama Kak Rashid untuk jadi kaki kursi. Wah. Halo sahabat Day, kita sekarang sudah ada di Depok, Jawa Barat. Kita mau ke salah satu workshop punyanya Dre. Nah, mereka katanya bisa ngolah nih sisa papan saya ini jadi kursi lipat yang keren banget. Nah, kita mau ketemu sama Kak Prita nih sahabat Day. Kita cek yuk di dalam yuk. Itu dia tuh Kak Prita tuh. Halo Kak Prita. Halo Sobat Day. Apa kabar Kak? Baik. Wah, sampai juga nih di Selamat datang. workshopnya, bengkelnya Dre ya? Betul, Ini lagi. mau apa? Sebutnya pabrik, workshop atau bengkel? Workshop kali ya, kita Workshop biasanya ya. manggilnya workshop Dre gitu. Wah, keren banget tempatnya nih. Nah, aku kebetulan lagi renovasi kitchen set ya gitu. Oh ya, Nah, aku punya sisa papan. Katanya di sini nice. bisa bikin kursi lipat yang keren banget. bener bisa. Kita bahannya juga dari ini, jadi aku terima ya. Oke, dan aku penasaran sih sebetulnya karena bagian dudukannya itu katanya dibikin dari tutup botol. Bener banget. Mau lihat? Oke, boleh. Yuk, Oke, sahabat Day, ayo. let's go. Nah Sobat Day, ini sekarang aku mau ngasih lihat nih, kita harus milah-milah sampah yang tadinya kotor. Aha. Kita dapetin dari lapak, kita cuci dulu nih, baru habis itu dipilah sama ibu-ibu. Ini tutup botolnya Betul. Nah, yang akan jadi material si kursinya itu Iya, untuk yang bener. bagian atasnya itu ya. Bener. Kita lihat ini proses pertama apa? Proses pertama dari kita dapet dari lapak masih kotor, kita cuci dulu nih di mesin cuci ini gitu. Oh, ini bukan baju isinya. Nah, ini kita Oh, sahabat taruh Day. aja tuh botol di sini sama sikat-sikat Wah, gitu. ternyata dengan alat-alat sederhana seperti ini itu bisa ya Bisa, menghasilkan jadi sebuah karya ya. Kita sebenarnya bisa kok ngolah sampah dari yang kecil-kecil juga. Oke. Nah, setelah dari sini Aha. kita bakal milah warnanya nih. Oh, oke. Gitu. Wah, ini lihat sahabat Day itu. Warna-warnanya. Ini yang udah dipilah gitu. Betul, Jadi setelah cuci tadi di sana, ini kita masuk ke area sorting. Betul. Oh, ini sorting lihat sahabat Day. Iya. Jadi kita di sini juga dibantu nih sama ibu-ibu di sekitaran workshop kita ya Bu ya. Aha. Di sini milah-milah si tutup botolnya. Karena kan tadi di mesin cuci warnanya masih campur tuh. Mhm. Ini udah bersih. Cuman biar kita enak nanti pengolahannya makanya disorting per warna. Kayak Oh, gitu. oke, kita lihat nih sahabat Day. Ini botol-botol minum yang suka sahabat Day konsumsi. Berapa warna Kak di sini yang disorting? Wah macam-macam ya, karena kan minuman juga sekarang udah banyak ya gitu. Jadi pasti familiar nih sebenarnya sama tutup-tutup botolnya gitu. Berarti kalau dalam skala sebulan tuh bisa berapa banyak tutup botol yang berhasil diselamatkan? Jadi kalau kita ngambil dari lapak itu sebulan sebenarnya tergantung mereka ngumpulinnya ya. Cuman rata-rata memang bisa sampai hampir 100 kilo juga sih. Kita biasanya ngambil kayak 3 karung gitu ya, atau sampai 4 karung kadang, dan per karung itu bisa kayak 30 kilo gitu. Nah, Oh, makanya oke. langsung dipilah deh di sini. Iya. Dan itu juga sebetulnya mereka jadi ada tambahan juga ya untuk si pelapaknya sendiri ya gitu. Benar gitu. Jadi kita memberdayakan lah ya lapak-lapak di sini, dan juga dibantu nih sama ibu-ibu di sekitar sini. Oh, keren. Berarti kalau udah dipilah nanti akan masuk ke bak-bak yang kecil yang ada di sana. Betul. Pisah-pisah per warnanya kayak gitu. Oke. Baru setelahnya kita cacah nanti.
Oke, ini berarti kalau misalnya satu tutup seperti itu dari satu brand yang sama? Atau kalau misalnya warna mereka agak sedikit mirip, mereka juga bisa masuk kategori warna gold, warna merah, warna biru gitu? Biasanya sih kalau misalnya memang warnanya masih mirip, kita campur aja kayak gitu. Jadi memang adalah beberapa brand yang memang kuantitasnya banyak sekali gitu yang kita dapetin, biasanya kita kumpulin sendiri. Cuman kalau misalkan ketambahan dari merek-merek lain, asal warnanya masih sama, kita kumpulin jadi satu aja. Dominasinya itu di warna apa sih Kak? Kalau misalnya tutup botol HDPE itu? Kita banyaknya di biru tua, biru muda, merah, kayak gitu sih yang banyak. Sama putih sebenarnya itu juga banyak. Oh, putih juga banyak ya? Putih lumayan. Tapi tadi kalau dicuci dengan menggunakan mesin cuci seperti itu sudah cukup bersih ya? Untuk bisa kemudian diolah, dicacah menjadi papan? Biasanya kita bakal ngelihat hasil cuciannya dulu ya. Karena biasanya kalau misalkan satu kali cuci airnya masih keruh banget, biasanya kita lakukan pencucian kedua. Cuma kalau misalkan kita rasa udah cukup gitu ya, paling ada beberapa pembersihan sedikit, misalkan di sela-selanya masih ada sedikit kotor, baru pakai sikat gigi kecil-kecil kayak gitu. Jadi nggak perlu langsung 2 kali karena kita menghemat air juga. Gitu. Dan kalau ini kan sebenarnya sampahnya tidak dari tempat pengolahan sampah akhir gitu ya. Tapi ini kan masih dari sekitar sini aja gitu ya. Jadi nggak terlalu kotor ya. Dapetnya sebenarnya dari warga juga ya. Cuma karena udah kekumpul juga di lapak, kita nggak bisa make sure sih datang ke sini dalam keadaan sudah sebersih apa gitu. Jadi pasti tetap akan kita cuci dulu sebelum kita proses. Ini dia proses pemilahannya. Kita udah lihat sahabat Dai, kita pengen lihat proses selanjutnya itu apa sih? Kita habis ini bakal ke proses pencacahan kalau udah disortir kayak gini. Oke, let's go sahabat Dai. Yuk. Nah, ini mesin cacah yang biasa kita pakai untuk ngolah-ngolah sampah tutup botol yang udah dipilah tadi. Coba aku nyalain ya. Boleh. Nah, ini mesinnya kecil tapi sangat membantu proses pengolahan kita. Lihat. Jadi per satu warna itu dicacah gitu. Bener, ya. Kayak Cacahannya gitu. harus per satu warna ya. Jadi kalau biru-biru, merah-merah, yang gold gitu ya. Ya, biasanya kayak gini biar kita memudahkan juga nantinya kalau mau bikin papan segala macam. Nah, ini hasilnya segini sih nih. Kalau aku bisa kasih lihat ya. Ini kadang bagi kita masih agak terlalu besar gitu, jadi bisa kita lakukan pencacahan sekali lagi gitu. Jadi bisa 2 kali cacah ya? Bener. Sampai sekecil? Lebih setengahnya inilah ya gitu. Karena ternyata kalau dicacah lebih kecil nanti proses pelelehannya juga bakal lebih cepet dan dia lebih rapet. Jadi untuk meminimalisir adanya rongga udara di dalam papan gitu. Wah. Gitu. Jadi berapa kilo kalau misalnya dalam sehari itu bisa mencacah menggunakan mesin ini Kak? Kita mesin ini sebenarnya kuat mungkin lebih ke gini ya, penggunaan 1,5 jam terus kita istirahatin dulu, terus habis itu lanjut lagi karena kan dia lama-lama panas. Kalau udah panas takutnya nanti ada korslet juga kalau kita paksakan gitu. Tapi kalau dalam sehari kita biasanya bisa sampai 10 kilo cukup. 10 ini kilo kuat ya? kok. Gitu. 10 kilo tuh bisa berapa botol sahabat Dai, coba bayangin. Wah, banyak sekali sih ya. Itu kemudian dicacah dan ini dia hasil untuk pencacahannya. Betul. Nah, makanya kita ini tadi semua warna di sini yang sudah dicacah gitu ya. Dan kita pisah per warna karena biar enak nanti campur-campurnya gitu. Ini yang udah 2 kali pencacahan berarti? Ya, ini udah 2 kali cacah jadi bisa kelihatan juga ya dia lebih kecil warna ininya. Kita ambil sobatnya. Oh iya ya benar ya. Ini lebih halus ya. Lebih halus karena dia lebih enak nanti kalau untuk di oven. Ini sebetulnya awal mulanya gimana R&D-nya? Teman-teman menginisiasi ide untuk membuat sebuah papan dari botol plastik? Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi sih karena tertarik ya sama isu lingkungan. Aku ngeliat tuh dari dulu, kok kayak permasalahan sampah nih nggak selesai-selesai kayak gitu kan. Makanya aku gemes gitu. Dan kalau bagi orang lain sampah tuh kotor, tapi aku tuh ngeliat ada sisi warna-warninya kayak gitu. Dan aku yakin ini pasti bisa deh diolah jadi lebih bagus gitu. Makanya aku coba cari-cari tahu, oh ternyata karakteristik si sampah plastik ini tuh bisa loh kita jadiin papan baru gitu. Dan ini bisa untuk jadi produk-produk nantinya. Wah keren, gitu. Cara melihat sudut pandangnya berbeda. Karena dengan warna-warninya akhirnya keluar ide untuk membuat sebuah kreatif furniture yang keren. Bener. Sekarang aku mau lihat gimana proses mixingnya. Karena untuk bisa tekstur seperti ini sahabat Dai ternyata ada teknik untuk mixingnya. Oke. Let's go kita lihat sahabat Dai. Sekarang
kita mau coba mixing warna karena kebetulan lagi ada orderan mau bikin kursi tapi papannya dominan warna oranye nih. Jadi aku mau campur-campur dulu. Oh, ini kita Gitu. mau bentuk patternnya gitu ya? Iya, Oke. gitu. Jadi ada komposisi tertentu ya Kak untuk campurannya ya? Gitu? Ada karena kita udah ada ibarat katalog warna gitu ya, yang emang udah disukai nih sama customer dan kita maintain kalau misalkan warna oranye biasanya dia campurannya seperti apa. Nah itu kita di sini ada gramasi segala macam, jadi biar warnanya sama terus nih kalau ada pesanan kayak gitu. Jadi ada timbangan sahabat dai di bawah kita sebut baskom ya? Iya, di baskomnya bawah ada baskomnya timbangan ini. untuk kita bisa ukur Per warnanya. gramasinya, per warnanya. Jadi ini untuk satu baskom ini untuk satu papan? Ya, seperti itu. Oke, jadi untuk satu papan ada gramasi untuk yang orange berapa, komposisinya yang putih berapa gitu ya? Betul gitu. Nah ini kalau udah di mixing kurang lebih kayak gini sih. Cuman ya kita sesuaikan lagi ya dengan kebutuhan produk. Kalau misalkan kayak kursi gitu ya, untuk top kursinya itu kita butuh sekitar 2 kilo cacahan gitu. Banyak Jadi juga kita ya? campur semua. Iya 2 kilo ya? benar gitu. Wah itu nanti akan jadi seberapa tebal? Jadi 2 cm tebel ya. Mungkin 2 di sini senti, aku ada contohnya nih. Oh ini Sini sahabat ada. dai, oh ini tebalnya 2 cm. Segini 2 itu 2 kilo dari 2 kilo cacahan. Oke. Jadi lumayan satu produk bisa ngurangin sampah sekian banyak. Benar. Kalau patternnya sendiri di Dre itu sebetulnya ada ini kan yang oranye ya. Betul. Ini dominan oranye gitu. Hmm. Kalau patternnya dia ada pattern kayak gimana aja? Kita banyak macam-macam ya. Cuma memang kalau dari segi modelnya kita memang masih bisanya di model terrazzo nih titik-titik Oh gitu ya. oke. Oh itu namanya terrazzo. Betul. Saya baru tahu loh. Itu ada namanya juga ya ternyata. Oke. Ada gitu. Cuma kalau warna kita yang memanfaatkan apa sampah yang kita punya ya gitu. Tapi yang udah dari katalog tuh ada yang dominan biru, dominan merah, oranye, hijau juga kita punya. Oke. Dan macam-macam. Bisa custom juga kok gitu. Dan itu warnanya pure betul-betul dari warna asli HDPI-nya Betul. tanpa ditambah campuran pewarna lagi gitu ya. Tanpa dicampur apapun lagi. Oke. Wah nggak sabar untuk lihat proses ovennya karena setelah ini ditata, Betul. di plat terus kemudian masuk ke oven. Kita lihat Betul. yuk prosesnya sahabat dai. Let's go. Let's go. Oke sahabat dai, kita udah siap angkat brownies kita udah mateng. Ini kita mau bikin brownies nggak sih? Bukan. Oke. Ovennya mirip ya kayak Iya. untuk kue, tapi ini kita pakai buat ngoven cacahan yang tadi udah kita campur. Oh, Nih, oke. coba. Dengan oven ini ukuran? Ukurannya untuk bikin papan 40 x 40. Oke, 40 kali 40. Oke. Jadi di sini fokus untuk yang papannya ukuran kecil. Ya, kita baru bisa itu. Oke, tapi produk-produknya nggak kalah keren sahabat dai sekalipun papannya kecil ya gitu. Kita maksimalkan lah pokoknya. Dan ini adonannya. Nih, adonan sahabat dai lihat tuh. Iya. Jadi adonan yang tadi udah kita mix, ini dominan Oranye ya. Oke, ada putih-putihnya, ada hijau-hijaunya, sesuai dengan komposisi yang tadi. Ini setelah seperti ini, baru dia akan masuk ke oven. Betul. Itu akan dipanggang selama? Selama tergantung ketebalan. Kalau misalnya mau bikin yang tebal tadi itu bisa sampai 90 menit, jadi Oke. 1,5 jam. Oke. Dengan suhu 210 derajat. Jadi kita emang pakai panas banget biar dia leleh gitu ya. Nanti baru tuh terakhir kita pindahin ke bawah untuk di-press. Oh, cold press. Oh, saya cari tadi cold pressnya ternyata itu ya di bawah ya. Iya, kita pakai Itu akan dongkrak. didiamkan dulu ya. Iya, Oke. gitu. Supaya nanti dia nggak mengembang sahabat dai. Tuh, dia lebih merekat lagi Merekat untuk lagi. tipe warnanya. Oke. Nah, ini papan basicnya 40 kali 40 cm. Jadi dari situ baru kemudian dikreasikan bentuknya bulat atau kotak atau juga jadi shape-shape tertentu buat gantungan kunci. Ada Bener, juga ya? kita bisa bikin merchandise juga dari sampah. Ah, oke. Wah, kita lihat yuk proses cuttingannya seperti apa. Oke, Let's go. ayo. Nah, ini aku mau ngasih lihat di sini ada mesin kesayangan aku namanya Akang Potong. Oh, inilah akan kesayangannya. Betul, jadi- Teh Prita karena inilah jagoan potongnya gitu. Jadi Bener. semua papan 40 cm tadi dipotong dengan mesin ini. Betul, kita bisa motong apapun bentuk yang kita mau dari komputerisasi gitu ya. Kita sambungin dengan alat ini, bisa deh kepotong. Oke, dan ini baru aja selesai sahabat Daai. Tuh. Salah satu pesanan ini apa?
tray. Ini aku bikin tray, jadi dari papan tadi bisa juga nih di-cut bagian dalamnya. Jadi ada sekatnya deh. Oh, di sisi coba ya. di sini nggak terlalu kelihatan. Nah. Coba kita lihat sahabat. Oh iya bener. Jadi ini nampan ya? Ya betul, Oke. seperti itu. Jadi untuk coffee shop, untuk Bener. restoran Bener. gitu ya. Itu bisa menggunakan material selain kayu, bisa dari papan daur ulang seperti ini. Iya. Selain shape dalam bentuk nampan tadi, kalau di sini ada shape-nya apa aja? Kita macam-macam. Contohnya kayak gantungan kunci, bentuk Oke. bunga, bentuk bintang, bentuk ikan kecil-kecil gitu juga bisa banget dipotong di sini. Oke. Yang penting ukurannya sih. Kita ada limitnya paling kecil mungkin di 3 sampai 4 cm gitu. Oh oke, karena menyesuaikan mata bornya ya. Gitu. Betul, mata bor kita emang di ukuran 3 mili yang paling kecilnya. Jadi memang ada limit lah kalau yang kecil-kecil belum sanggup. Tapi itu udah oke kok, 3 sampai 4 cm itu. Oke. Gitu. Kita lihat yuk sahabat Daya gimana proses pemotongannya. Dan di sini udah ada komputernya, berarti harus didesain dulu di sini. Betul. Baru kemudian mesin ini bisa jalan. Betul. Oke, let's go. Kita contek sahabat Daai. Oke. Wah, lucu banget nih Kak Prita. Ini apa ini? Gantungan kunci? Bener, gantungan kunci. Oh. Nih Sobat Dai, aku bikin kepiting ikan dari mesin tadi bisa sekecil ini nih untuk potong gantungan kunci. Dan itu Gitu. dikasih mata, lihat sahabat Iya. lucu banget. Bisa goyang-goyang. Itu digabung sama tali. berarti Betul, ya? kita masih gunain tali. Itu tali apa sih? Perusik ya kalau nggak salah ya? Betul, tali perusik. Yang biasa dipakai untuk camping sahabat Dai. Bener. Ini Tapi bisa kita dikreasikan kreasikan jadi untuk gantungan gantungan. kunci. Selain gantungan apa lagi Kak? Kita di sini ada macam-macam nih. Kita bahkan nyoba bikin sisir, kebayang nggak? Sisir dari sampah. Oh gitu sahabat Dai. Oh iya sisir ya bener. Oh iya bener sisir ya. Tapi kita kasih bolongan juga Aha. untuk jadi gantungan kunci karena ya bisa aja kan buat digantung-gantung. Oh jadi taruh di tas, jadi bisa Nah. dibawa kemana-mana gitu ya. Nah ini versi kecilnya dari tray tadi, ada yang versi kecil kayak gini. Aku nyoba bikin-bikin apa lagi ya, untuk ikan kayak gini. Oh bentuknya yang dibedakan, Bener. tapi fungsinya tadi untuk tatakan gelas gitu Iya ya. betul, kan gelas. Wah keren banget sahabat Dai. Ini dia ukuran terkecilnya dan ini yang umum dipakai untuk F&B ya gitu. Iya gitu. Karena salah satu yang bisa langsung kalau kita di F&B kan kita minum, nah, sampahnya akan jadi seperti apa? Jadi seperti ini sahabat Dai. Bisa diolah lagi. Betul. Nah, sekarang saya mau ngelihat kursinya udah jadi belum ya? Mau Yuk, lihat? Kita lihat yuk. Ayo. Oke. Nah Sobat Dai, inget nggak tadi kita kan dikasih kayu bekas furniture kitchen set, Aha. udah disulap nih sama Kak Rashid untuk jadi kaki kursi. Wah, oh. Gitu. Udah dibikin deh ini kaki kursi, bisa kita tambahin. Itu bisa lipat. Bisa dilipat, bisa diangkat, bisa dibawa-bawa. Oh iya sahabat Dai. Oh dikasih pegangannya juga. Iya benar Oh, gitu. Oke. Wah keren banget nih inovasinya. Nanti alas duduknya pakai? Nah, alas duduknya kita pakai plastik yang dari tadi aku kasih tunjuk nih. Ini aku lagi ada yang warna biru. Aku potong 3 karena kan Aha. biar bisa dilipat ya nanti Oke. di atas kursinya. Jadi yang seperti itu. 40 kali 40 dibuat lingkaran, terus Betul. kemudian dia akan di slice seperti ini gitu. Betul. Nah, hasil jadinya kayak gini. Oh, ini udah jadinya sahabat Dai. Gitu. Betul. Itu Ini- yang udah jadi. Ini bisa dilipat beneran. Bisa dapat. Aku kasih lihat ya. Nih. Jadi kursinya bisa dilipat. Kasih bawa deh. Wah. Gitu. Coba kita tes. Seberat apa sih? Coba. Aman. Oh, enteng loh. Oh, oke. Karena kalau misalnya tadi yang satu papan itu dia 2 kilo. Nah, Iya. berarti kalau ini sebetulnya nggak 2 kilo kan? Ya, ada Ditambah tambah kayu ya. ada tambahan sedikit lah dari kayunya. Tapi untuk kekuatan menahan beban manusia itu berapa kilo? Kita kuat kok sampai up to 100 kilo duduk di sini juga aman masih. Wah. Tenang. Coba kita ikan Kita sahabat. buktiin ya. Aku coba duduk kali ya. Oke. Oke, ini kita buka dulu. Oh, gampang ya aplikasi ini ya. Duduk deh. Oh iya, Iya. sahabat saya lihat.
Bisa. Ini bisa pakai kita bawa ke gunung, bisa kita bawa camping. Betul, tinggal masukin mobil, duduk, udah deh camping pakai Oh. kursi urban. Keren. Oke, kalau gitu kita buktikan. Saya ingin coba kalau gitu. Oke. Oke. Karena kan kalau Cabrera pasti ringan. Oke, Beratnya paling 45-50 gitu ya. silakan Oke, coba. kita coba sama Teh. Let's go. Wah, ternyata nggak cuma kursi aja ya, sahabat Teh. Betul, Ada juga mejanya ya, Cabrera ya. bener. Kita juga bikin mejanya nih, gitu. Bedanya apa kedua ini? Kalau ini kan tadi aku udah kasih tunjuk bisa dilipat. Nah ini aku bikin versi knockdown ya dan kita fixin jadi dia nggak bisa dilipat tapi masih enteng juga buat dibawa. Oke, jadi dia sebenarnya bisa dirakit. Bisa dirakit gitu. Oke, jadi saat pengemasan lebih ringkas gitu. Lebih ya? ringkes. Sekarang ini kita copotin semua nih bodinya. Nanti kita juga kasih alat-alat biar pembelinya bisa rangkai sendiri di rumah. Oh, oke, kayak produk dari Swedia ya. Gitu lah ya. Oke. Sekarang inovasinya tuh untuk furniture udah ada apa aja sih, Caprita? Kita udah ada meja seperti ini, bangku lipat. Kita juga sebenarnya ada bentuk meja satu lagi gitu ya, lebih besar namanya dan selesai game. Sama kalau selain furniture kita sebenarnya juga ada lampu baca. Cuman produknya udah lagi dibeli nih sama orang, jadi aku lagi nggak ada persediaan di sini. Kasih tunjuk. Oke. Jadi nggak hanya produk-produk yang mendukung untuk F&B, cafe dan resto gitu ya. Tapi ada yang Tapi untuk untuk yang hunian di juga. hunian juga ada. Betul. Oke, termasuknya tadi ada lampu baca gitu. Betul. Jadi lampu baca tuh bentuknya bagian mana Dia yang dia ada daur ulang? storage bawahnya itu yang plastiknya, Oh, tapi atasnya oke. masih kita pakein kayu gitu. Oh, oke. Jadi untuk gagang lampunya masih kayu, Betul. materialnya masih kayu, tapi untuk Storage bawahnya, Storage boxnya bawahnya. kita pakai dari material kayak gini, dari recycle plastik. oke, iya. Nah, kalau sekarang konsumennya lebih banyak di mana? Lokal kah atau ini justru lebih banyak diminati untuk teman-teman ekspor? Kita sekarang masih dalam Indonesia sih gitu. Kebetulan masih banyaknya di Jakarta, Bali, ada juga di Malang kayak gitu ya. Jadi ya hopefully bisa ekspor setelah ini gitu. Ada nggak yang mereka bawa desain mereka sendiri? Kalau custom ada yang mau waktu itu ada yang punya cafe juga dan dia udah punya desain tertentu dan minta kita untuk bikinin, jadi kita bikinin aja gitu. Oke, Cuman jadi Dre bisa untuk custom Betul. produk seperti apa? Biasanya apa sih Iya. kalau custom tuh? kemarin sih sempat ada meja, tapi banyaknya kalau yang kecil-kecil mungkin kayak merchandise untuk kantor itu sih banyak banget yang custom. Oke, wah keren banget sahabat Dai. Sekarang baru 40 kali 40. Berarti ada rencana untuk yang bikin papan lebih gede lagi? Ada, kita mau ngembangin sih untuk bikin ke yang 70 kali 70, jadi Oh. lebih leluasa kalau untuk bikin meja. Ini kan masih coffee table ya, kecil nih. Kita pengennya yang lebih besar mejanya. Yang dia bisa diimplement pakai material besi gitu ya? Iya gitu. Meja-meja lebih besar ya, oke. gitu. Wah, harapannya apa Kak kalau untuk Dre ke depan? Harapannya sebenarnya kita tuh pengen banget ngurangin sampah plastik yang emang udah ada. Tapi kalau misalkan suatu saat sampah plastiknya udah susah kita temuin, kita juga pengen nih untuk ngolah material lain. Jadi kita akan terus R&D nonstop untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Oh, sekarang dengan memperbesar dulu ukurannya dari 40 ke Ya, 70 jadi biar gitu ya. bisa makin banyak sampah yang kita olah kayak gitu. Wah, keren banget. Makasih waktunya Kak Prita Sama-sama, terima sudah kasih udah diajak berkunjung. bermain ke markasnya atau workshopnya Dre. Betul. Tunggu lagi inovasi yang terbarunya. Dan kayaknya bangkunya ini harus saya bawa pulang nih. Wah, Oke. gitu. Gimana kalau dibantu boleh. lipat Kalau dulu mau nih Kak dibawa. gitu. Silakan. Oke. Yuk kita lipat dulu ya sobat Ayu. Oke. Bawa dulu ya. Kita lipat, kita izin bawa Bisa. ya Kak. Kita bawa, Oke, silakan. kita siap pikniknya sahabat Ayu. Oke. Makasih. Dadah. Terima kasih.